Seperti yang udah saya sampaikan kemarin. Kita bakalan bahas materi tentang sistem endokrin. Benar, suara saya jelas nggak? Nggak ada non, rusak-rusaknya. Tidak ada sak. Suara saya jelas nggak kalau saya ngomong pelan kayak gini? Kedengaran? Kedengaran kak. Kan kak. Saya tempat saya lagi hujan deras ya. Mikrofon saya ketinggalan. Jadi takut nggak kedengaran. Suara kalian juga nggak terlalu kedengaran. Itu kalau mau tanya, bisa raise hand dulu ya. Oke, hari ini kita bakalan bahas materi tentang sistem endokrin. Topiknya itu ada dua yang bakalan kita bahas. Nanti kita bakalan bahas materi tentang gangguan tiroid. Kemudian juga kita bakalan bahas tentang diabetes mellitus. Ya, teman-teman, saya mulai dengan gangguan tiroid ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu ke kalian bahwa di bagian tenggorokan kita ya, ada yang bentuknya seperti kupu-kupu, itu namanya kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid itu adalah kelenjar yang berfungsi menghasilkan hormon tiroid ya. Oh, ini bukan. Hmm? Masuk di kopinya sekarang insulan. Iya, Kelenjar tiroid itu adalah nama kelenjar yang menghasilkan hormon tiroid ya. Nah, hormon tiroid itu berfungsi untuk menjalankan fungsi metabolisme ya. Nah, secara logika berarti jika hormon tiroid berperan dalam menjalankan fungsi metabolisme, otomatis jika pasien mengalami hipertiroid atau kelebihan kadar tiroid dalam darah, menurut kalian metabolismenya cepat atau lambat? Saya ulang clue-nya ya. Clue-nya adalah fungsi hormon tiroid adalah untuk menjalankan fungsi metabolisme tubuh. Nah, pertanyaannya kalau pasiennya hipertiroid atau hormon tiroidnya kebanyakan, berarti metabolismenya cepat atau lambat kira-kira? cepat kak. Cepat. Oke. Kalau orang metabolisme cepat, kira-kira dia kurus atau kelebihan berat badan? Kurus. Oke, penurunan berat badan. Orang yang tinggi kadar tiroidnya juga bisa mengalami peningkatan temperatur tubuh ya. Kemudian juga bisa mengalami takikardia atau palpitasi jantung atau tremor ya. Sebaliknya jika pasien mengalami gangguan tiroid, tepatnya hipotiroidism, nah otomatis kebalikannya karena fungsi hormon tiroid menjalankan fungsi metabolisme, jadi kalau kurang, otomatis metabolismenya lambat.
Kemudian bisa mengalami peningkatan berat badan. Kemudian juga temperatur tubuhnya bisa turun. Kemudian, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa saya sampaikan ini, teman-teman? Jadi gini, eh, di UKAI nanti, di soalnya itu nggak bakalan dibilang pasien mengalami hipertiroid atau pasien mengalami hipotiroid. Secara umum akan disampaikan atau paling sering hanya akan disampaikan bahwa pasien mengalami gangguan tiroid. Nanti kalian yang akan menentukan bahwa dia hiper atau hipo berdasarkan gejala-gejalanya tuh. Nah, gejala-gejalanya terlampir ya. Jadi kalian kalau untuk mempermudah mengingatnya, ingat aja fungsi hormon tiroid apa? Metabolisme. Jadi kalau kelebihan berarti metabolisme cepat. Kalau metabolisme cepat berarti berat badannya bisa turun tuh, suhu tubuhnya tinggi dan bisa mengalami takikardia, palpitasi atau tremor. Sebaliknya, kebalikan dari itu adalah hipotiroid. Paham kira-kira saya? Nah, kalian yang ada di room saat ini, kalian tidak mengalami hipertiroid, kalian juga tidak mengalami hipotiroid. Tapi kalau kalian adalah di tengah-tengah, orang yang normal kalian, ya kalian ada di sini nih. Nah, biasanya muncul pertanyaan, Kak, kalau kayak gitu, kenapa bisa ada orang yang mengalami gangguan tiroid yang dalam hal ini hiper ataupun hipotiroid? Nah, jawabannya adalah letak masalah utama pasien-pasien yang mengalami gangguan tiroid itu masalah utamanya ada di sini nih. Masalahnya ada pada kelenjar tiroid. Jadi, jika kelenjarnya bermasalah, maka jumlah hormon tiroid yang akan diproduksi juga bermasalah. Bisa lebih dari atau bisa kurang dari. Ya, teman-teman, itu kata kunci yang ada di slide ini. Saya mau kalian paham bahwa tiroid itu bisa jadi dua. Bisa nama kelenjar, bisa juga nama hormon. Ya, kalau kelenjar tiroid adalah kelenjar di mana hormon tiroid diproduksi. Kalau hormon tiroid itu adalah hormon yang berperan penting dalam menjalankan fungsi metabolisme. Ya, nah kalau saya highlight di sini, kalian bisa lihat yang saya bilang tadi, bahwa penyakit tiroid itu bisa terjadi ketika kelenjarnya bermasalah. Tepatnya perubahan bentuk ya. Jadi masalah perubahan bentuk pada kelenjar tiroid ini, pemicunya apakah? Bisa jadi disebabkan oleh penyakit gondok, nodul tiroid atau kanker tiroid ya. Jadi ketika kelenjarnya bermasalah, itulah yang akan berdampak pada jumlah hormon tiroid yang akan diproduksi. Bisa sangat sedikit atau hipotiroidism atau bisa terlalu banyak disebut sebagai hipertiroidism ya. Uh, saya di sini ingin cerita sedikit ya. Kenapa di tubuh kalian hormon tiroid itu bisa selalu normal ya. Fokus jangan sampai putus perhatiannya. Ke sini dulu saya ngajarinnya mungkin kurang lebih 1 jam 15 atau 1 jam setengah. Saya mau sharing dikit tentang bagaimana sistem hormon tiroid itu selalu dipertahankan stabil pada tubuh orang-orang yang normal. Perhatikan baik-baik ya. Saya contohkan misalnya Nadia ya. Kalau Nadia, Nadia kan adalah orang normal ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika dalam darahnya Nadia hormon tiroid berkurang? Saya kasih clue di sini. Ini terjadi pada tubuhnya Nadia ketika hormon tiroid berkurang. Nah, otaknya Nadia ketika hormon tiroid berkurang, otaknya Nadia atau hipotalamus di otaknya Nadia akan peka. Dia akan mendeteksi bahwa wah, saat ini hormon tiroid dalam darahnya Nadia lagi rendah-rendahnya nih.
Nah, supaya mengatasi masalah rendahnya hormon tiroid itu, hipotalamus akan melepaskan thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone ini akan mengaktifasi anterior pituitary untuk melepaskan thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone ini akan mengaktifasi kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Jadi masalahnya hormon tiroid yang rendah teratasi dengan mekanisme terlampir yang kalian lihat. Jadi udah diproduksi lagi kan, diproduksi kan. Muncul pertanyaan, Kak, kapan dia berhenti? Soalnya ini kan masih berlangsung kan produksinya kan. Ntar kalau nggak berhenti-berhenti produksinya, hormon tiroid dalam darahnya dia bakalan jadi over dong. Nah, ternyata enggak. Jadi awalnya hormon tiroid dalam darahnya Nadia yang rendah itu kalau udah berada dalam keadaan normal, nanti hipotalamus akan peka lagi, dia akan mendeteksi bahwa kadar hormon tiroid dalam darahnya dia udah normal nih. Nah, kalau dia udah ngedeteksi itu, hipotalamus akan berhenti melepaskan thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone akan berhenti mengaktifasi anterior pituitary. Anterior pituitary akan berhenti melepaskan thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone akan berhenti mengaktifasi thyroid gland atau kelenjar tiroid sehingga kelenjar tiroid berhenti melepaskan hormon tiroid yaitu T3 dan T4. Ya, bisa kalian pasti udah pernah dengar ya. Hormon tiroid itu ada triiodothyronin dan ada tiroksin ya. Dari kedua jenis hormon tiroid ini, metabolit aktif dari hormon tiroid adalah yang T4 ya, yang tiroksin. Nah, untuk part ini pernah keluar di soal, ditanya apakah data laboratorium penunjang yang perlu dites untuk mengevaluasi perkembangan penyakit pada pasien yang mengalami gangguan tiroid ya. Nah, kalau ada option T3, T4 dan TSH itu jawabannya ya. Jadi T3, T4, TSH itu krusial untuk memantau perkembangan gangguan tiroid. Nah, kalau cuma opsinya dua, jawabannya hanya T4 dan TSH. Kenapa cuma T4, Kak? Karena tadi yang saya bilang, bentuk metabolit aktif dari hormon tiroid itu adalah T4 atau tiroksin. Ya, saya mau nanya ke kalian, kira-kira ketika hormon tiroid seseorang, T3 dan T4-nya seseorang lagi tinggi-tingginya, kira-kira TSH-nya tinggi atau rendah? Coba dijawab. Rendah, Kak. Ketika T3 dan T4-nya seseorang lagi tinggi-tingginya, TSH-nya lebih Rendah. rendah. Jadi kadar hormon tiroid dan tiroid stimulating hormon itu dia berbanding terbalik ya. Oke, sampai sini pertanyaan kira-kira. Boleh saya lanjut? Ini saya mau kasih reminder ya, karena benar-benar ngeganggu ya di saya. Untuk yang nggak bisa ikut atau tertib, leave aja sebelum nanti saya kick ya. Silakan. Oke, saya lanjut. Fokus lagi. Jangan sampai putus. Ini adalah bagaimana hormon tiroid dalam tubuh kita dipertahankan tetap stabil ya. Kalau lebih di stop, kalau kurang diproduksi ya. Sekarang saya bilang ke kalian bahwa T3 dan T4 itu adalah hormon tiroid. Ya, di mana mereka diproduksi adalah di kelenjar tiroid ya. Pertanyaan saya, jika T3 dan T4 adalah produk hormonal, pabriknya berarti tempat di mana diproduksi adalah pabriknya berarti di mana? Kelenjar, kelenjar tiroid. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, kalau ada produk, ada pabrik, berarti ada bahan baku pasti kan? Benar nggak?
Nah, bahan baku pembentukan hormon tiroid itu adalah ion iodin, teman-teman. Ya. Ion iodin itu akan dioksidasi oleh enzim tiroid peroksidase. Nanti bentar, ini tidak bukan kebetulan saya ngajarin part sharing tentang part ini karena ini akan ada hubungannya nanti kenapa obat-obatan itu dikasih juga ya. Balik lagi kita bicara patogenesis atau fisiologi biar tahu dasar obat-obatan tersebut dikasih ya. Pertama saya highlight lagi, ulang lagi. Ion iodin itu bahan baku pembentukan hormon tiroid di mana dioksidasi oleh enzim tiroid peroksidase dengan bantuan katalisator H2O2 atau hidrogen peroksida membentuk iodin aktif. Sekali lagi iodin aktif tadi akan dioksidasi lagi oleh enzim tiroid peroksidase di triglobulin, nama lokasi di mana mereka dioksidasi. Membentuk apa? Membentuk monoiodotironin dan diiodotironin. Ya, mono itu berapa? Satu. Tuh, kalau di berapa? Dua. 2. 1 tambah 2, itulah bahan baku pembentuk triiodotironin. Jadi T3 itu adalah gabungan dari satu molekul monoiodotironin dan satu molekul diiodotironin. Sedangkan T4 itu adalah gabungan dari dua molekul diiodotironin. Paham ya? Sekarang kita bicara penyakit. Orang dengan gangguan tiroid yang dalam hal ini misalnya T3 dan T4-nya tinggi, berarti hiper kan? Menurut kalian dari alur ini mana yang bisa kita stop prosesnya agar tidak terbentuk T3 dan T4 kira-kira? Nangkap pertanyaannya? Kalian tahu pernah dengar pasti ya, propil tiourasil dengan metimazol pernah dengar kan? Nah ya, oke. Propil tiourasil dan metimazol itu dua-duanya bekerja menghambat enzim tiroid peroksidase. Saya ulangi kalimatnya. Kedua enzim, kedua obat tadi ya, propiltiourasil dan metimazol itu, mereka adalah obat yang dapat menghambat aksi dari enzim tiroid peroksidase. Muncul pertanyaan, kenapa perlu dihambat, Kak? Kan tadi kasusnya saya bilang hipertiroid kan. Nah, kenapa dihambat enzim tiroid peroksidase? Karena dia adalah enzim utama yang berperan penting dalam mengubah iodin menjadi hormon tiroid. Paham kira-kira? Paham ya? Awas, saya lanjut pertanyaannya. Sekarang saya ubah. Ketika T3 dan T4 berkurang, kira-kira diapakan biar hormon tiroidnya terpenuhi lagi? Kalian pernah dengar levotiroxin? Pernah dengar? Nah, langsung dikasih levotiroxin. Ya. Levotiroxin itu adalah analog dari T4. Jadi gini, logikanya gini. Kan T3 T4-nya lagi kurang. Ya udah dikasih aja T4. Kenapa T4, Kak? Karena metabolit aktif dari hormon tiroid itu adalah T4. Ada yang jawab, Kak, bukannya kasih makan garam aja. Karena garam mengandung iodin, iodium. Jawabannya enggak. Sekalipun makan garam sekarung, kalau kalau kelenjar tiroidnya udah bermasalah, hormon tiroid nggak bakalan diproduksi. Paham ya kira-kira? Ya, levotiroxin dikasih ya karena T4 itu adalah hormon tiroid. Logikanya kalau kurang ya ditambah gitu. Paham kira-kira? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut?
Nggak ada? Oke, fokus. Oke, berdasarkan guideline ya, saya udah explore bahwa first line treatment untuk penanganan hipertiroid itu bisa dua-duanya, bisa menggunakan metimazol atau menggunakan propil tiourasil ya. Jadi kalimatnya metimazol dan propil tiourasil itu adalah first line, masuk kategori first line. Cuman nanti kalau ditanya siapa yang dikasih lebih dulu, saya udah cek-cek ya di guideline, itu rata-rata dimulai dengan pemberian metimazol dulu, metimazol dulu, metimazol dulu, kemudian baru propil tiourasil. Oke, pada pasien yang lagi hamil, propil tiourasil itu terbatas dikasih hanya pada trimester 1. Ya, sedangkan metimazol itu diberikan pada trimester 2 dan trimester 3. Tambahan lagi, untuk pasien-pasien yang lagi menyusui, lebih lagi menyusui, dianggap yang paling aman itu biar sekresinya tidak banyak di ASI, yang paling aman adalah metimazol. Ini pertimbangannya adalah dari polaritinya ya. Dibandingkan PTU, metimazol itu lebih polar dibandingkan propil tiourasil. Mempertimbangkan polaritasnya, sebagaimana yang kita ketahui, persentase terbanyak dari air ASI itu adalah lemak. Nah, otomatis obat-obat yang sifatnya polar tidak akan banyak dikeluarkan melalui ASI. Tapi kalau PTU yang dikasih cenderung lebih banyak dibandingkan metimazol. Makanya kalau kenapa saya sampaikan karena keluar kemarin di soal UK ya. Yang aman itu metimazol kalau pada pasien menyusui. Oke, itu adalah terapi utama untuk penanganan jika hormon tiroid pasien itu lagi tinggi-tingginya. Nah, ada terapi adjuvan. Jadi terapinya dapat ditambahkan. Jadi metimazol dengan obat nanti, PTU dengan obat nanti. Jika di soal, kalian ingat nggak tadi gejala-gejala orang yang hipertiroid ada takikardia atau palpitasi jantung atau tremor kan? Nah, kalau ada clue tulisan seperti itu di soal, maka terapi dapat ditambahkan dengan pemberian beta blocker. Jadi metimazol yang dikombinasikan dengan beta blocker atau propil tiourasil yang dikombinasikan dengan beta blocker ya. Saya ulangi, beta blocker masuk dalam terapi adjuvan hanya jika ada clue di soal atau di kejadian nyata nanti kalian praktek pasien mengalami tadi palpitasi jantung, tremor ataupun takikardia. Bisa ditangkap maksud saya? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Kak, kalau tidak bisa obat, Kak, gimana, Kak? Nah, tata laksana terapi lanjutan jika penanganan hipertiroidisme tidak berhasil menggunakan obat, maka terapi dapat dilakukan dengan radiasi. Radiasi iodin. Kalau masih nggak bisa dengan radiasi, maka terapi akhir dapat ditangani dengan operasi yang disebut sebagai tiroidektomi. Ya, tiroidektomi itu nanti ada pengangkatan sebagian ya kelenjar tiroidnya. Tiroidektomi. Nanti juga biasa sering muncul di soal ya. Sebelum penindakan tiroidektomi itu biasa pasien diberikan larutan Lugol ya. Larutan Lugol itu isinya kalium iodida. Tujuan pemberiannya adalah untuk menghindari pendarahan saat proses tiroidektomi dan juga pemberian larutan Lugol berperan penting sebagai antiseptikum lokal. Oke, itu untuk yang hipertiroid, sedangkan untuk yang hipo ini auto langsung dikasih levotiroxin. Oke, selesai untuk yang gangguan tiroid. Kalau nggak ada pertanyaan,
Saya mau masuk ke diabetes mellitus. Silakan saya kasih kesempatan jika dari kalian ada yang ingin bertanya. Kak mau nanya, Silakan. tadi kalau yang Bumil yang trimester pertama kenapa bisa dikasih MMI, tapi kalau semester 2 sama 3 dikasihnya PTU? Oke, bentar ya. Saya lagi ngekick mahasiswa yang nggak tertib. Sekalipun on cam ya, tapi kalau nggak kelihatan, mendingan nggak usah join ya. Oke, fokus ya. Teman-teman gini, trimester 1 itu adalah fase di mana pembentukan organ. Jadi organ belum kebentuk, masih diproses. Oke? Jadi zat-zat yang sifatnya teratogenik, terato itu Indonesianya adalah monster. Genik itu pembentukan. Berarti pembentukan monster. Bukan berarti monster yang dibentuk, tapi kecacatan pada bayi maksudnya. Ya, berarti pada trimester 1 kalau boleh obat-obat yang sifatnya teratogenik jangan dikasih. Paham? Kemudian pada trimester 2 dan trimester 3 itu organ udah kebentuk. Tinggal pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini obat-obatan yang sifatnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dihimbau untuk kalau boleh tidak diberikan karena ini nanti berdampak pada bisa jadi besar kecilnya bayi yang keluar atau kegagalan fungsi fisiologis pada bayi yang lahir itu dihindari. Jadi jawabannya untuk pertanyaan yang tadi lebih ke tadi, kenapa bisa di trimester 1 dan 2 3 dan lain, itu mempertimbangkan tadi kedua obat tadi punya potensi dapat mengganggu. Bisa jadi yang pertama di trimester 1 nggak dikasih tapi nanti dikasih di trimester 2 dan 3 ada potensi teratogenik. Sebaliknya kalau untuk yang di 2 3 berarti dia aman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Itu udah hasil eksperimen pada uji toksisitas akut ataupun toksisitas uji teratogenik dan lain-lainnya pada hasil uji toksisitas. Yang nanya tadi bisa ditangkap kira-kira maksud saya? Bisa Kak, makasih Kak. Oke, siapa lagi? Barangkali. Kak izin bertanya, Hmm. ini untuk yang terapi hipotiroid itu apakah selalu berhasil Kak pakai pakai Levotirox? Ada nggak kasus yang misalnya nggak selalu berhasil, terus obat apa lagi yang dikasih? Uh, kalau ditanya berhasil dan tidaknya, kalau pertanyaan Isna apakah berhasil meningkatkan kadar atau hormon tiroid dalam dalam darah, iya, dia berhasil meningkatkan kadar hormon tiroid dalam darah. Tapi kalau pertanyaannya, apakah berhasil mengembalikan fungsi kelenjar tiroid? Jawabannya enggak. Soalnya gini, saya bilang tadi, orang bisa hiper, bisa hipo masalahnya di kelenjar tiroid kan. Nah, obat-obatan ini bukan memperbaiki kembali fungsi fungsi kelenjar tiroid, tapi lebih ke memodifikasinya. Ya, jadi kalau untuk yang levotiroxin, ya udah ditambah doang tanpa mempengaruhi kerja dari si kelenjar tiroid. Tapi kalau untuk yang metimazol sama PTU, nah karena itu bekerja menghambat enzim tadi apa namanya enzim tiroid peroksidase, salah satunya tadi ingat ada trigobulin, nah itu ada pengaruhnya ke kelenjar tiroid. Tapi kalau ditanya bisa menyembuhkan apa enggak ada jaminan. Oke? Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Kira-kira orang kalau terus-menerus orang normal dikasih PTU di metimazol, kira-kira bakalan berat badannya naik atau turun kira-kira? PTU sama metimazol kan menekan hormon tiroid kan, otomatis jadi hipo bisa jadi kan kalau orang normal. Jadi hipo kan, gara-gara hipo jadi naik berat badan kan? Nggak usah.
ya. Makanya kalau ada mungkin di kalian ada yang penelitian S1-nya uji aktivitas anti obesitas obat, biasanya hewan cobanya dibuat gemuk dulu kan. Nah, induksi gemuknya itu biasa dikasih PTU, PTU, PTU. Biar hormon tiroidnya rendah, maka berat badan hewan coba naik tuh. Baru dikasih obat anti obesitas. Paham sampai sini? Boleh saya lanjut? Silakan. Nggak ada lagi. Selanjutnya, Firda aman Firda? Salsa? Aman, Kak. Salsa dari univ mana Salsa? Apa, Kak? Dari univ mana? Dari ITB, Kak. Dari ITB. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya mau lanjut ke diabetes mellitus. Oke teman-teman, saya nggak mau bahas banyak tentang definisi karena saya yakin kalian telah belajar tentang definisi ya. Cuman nanti kalau bagaimana tata laksana terapinya itu yang bakalan lebih dalam saya bahas. Soalnya gini, rata-rata mahasiswa berpikir bahwa first line treatment untuk diabetes mellitus itu adalah metformin. Padahal enggak. Beneran Kak, enggak. Saya juga mikir metformin first line Kak. Nah, bakalan direvisi malam ini ya. Kalian percaya atau tidak, itu tergantung masuk akal dan tidaknya apa yang saya sampaikan sebentar ya. Jadi prinsip belajarnya juga itu saya sarankan pilih yang masuk akal di kalian. Jadi jangan yang ngawang gitu kayak disampaikan tapi nggak dimengerti, ikut-ikut aja jangan sampai. Kalau boleh, tiap apa yang dipelajari itu targetnya paham dan masuk akal. Jangan sampai rancu dan tidak rasional ya. Oke, saya mulai ya. Untuk diabetes mellitus jelas tipe 1 itu sel beta pankreasnya tidak berfungsi baik. Ini pencetusnya bisa genetik sehingga tidak ada insulin yang diproduksi. Jadi kadang dia masih anak-anak, belum tua ya, remaja, dia udah dapat insulin ya. Kemudian kalau untuk orang yang tipe 2 diabetes mellitus itu pencetusnya adalah stres oksidatif ya. Kak, apa itu stres oksidatif, Kak? Jadi radikal yang masuk dalam tubuhnya lebih banyak dibandingkan jumlah antioksidan yang ada dalam tubuhnya. Jadi kebanyakan radikal bebas tuh dalam tubuhnya. Ujung-ujungnya sel-sel, DNA dalam sel, elektron-elektron dalam sel diikat oleh radikal sehingga dia berubah fungsi dari yang normal menjadi abnormal. Bukan hanya DM, tapi penyakit-penyakit degeneratif disease lainnya, itu pencetusnya adalah stres oksidatif. Bisa dipercepat, bisa diperlambat, tergantung pola hidup manusianya. Ya, itu tipe 2 ya, bisa disebabkan contohnya adalah insulin yang diproduksi sedikit, ada tapi kurang, atau juga reseptornya yang kurang sensitif atau disebut sebagai resistensi reseptor insulin. Teman-teman, berdasarkan pedoman tata laksana pengendalian DM di Indonesia, Perkeni, tahun 2021, pengendalian kadar gula darah, bukan penurunan kadar gula darah ya, karena DM itu bisa hiperglikemik, bisa hipoglikemik. Jadi kalimatnya bukan menurunkan kadar gula darah, tapi pengendalian kadar gula darah di ambang batas normal. Itu ada dua sistem atau dua strategi yang diterapkan. Yang pertama itu adalah monoterapi, diterapi, triterapi, kemudian insulin. Alurnya gitu, mono di tri insulin. Muncul pertanyaan, Kak, kalau monoterapi first line treatmentnya apa? Kalau di terapi, apa sama apa yang dikasih, Kak? Nah, itu dijawab oleh Omnius Octet. Sebentar. Pernah belajar Omnius Octet kalian? Oke.
dulu saya belum belajar Omnius Octet, tiap ngerjain soal DM pasti dalam keadaan ragu-ragu ya, dalam keraguan yang sangat karena emang nggak jelas. Setelah belajar Omnius Octet, itu bahkan dengan percaya diri bisa menjelaskan kenapa obat itu yang dikasih. Ya, fokus baik-baik ya. Ini tahun 2015, saya skip. Ini tahun 2021. Sebelum saya jelaskan ini, yang mau saya sampaikan kepada kalian bahwa salah satu parameter, bukan salah satu ya, beberapa parameter laboratorium yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan obat dan terapi itu ada yang pertama gula darah puasa dikehendaki kurang dari atau sama dengan 100 mg per desiliter. Yang kedua ada gula darah 2 jam postprandial dikehendaki kurang dari atau sama dengan 140 mg per desiliter. Kemudian ada gula darah sesaat itu dikehendaki kurang dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Kemudian ada hemoglobin A1C itu dikehendaki kurang dari 7%. Kalian udah pada makan malam nggak semuanya nih? Udah. Salsa udah makan malam Salsa? Belum sih, Kak. Tapi udah. Oke. Misalnya sekarang Salsa makan ya. Salsa makan, kemudian misalnya tidur jam 10 atau jam 11. Salsa tidur, kemudian bangun, misalnya bangunnya jam 8 atau jam 7. Pada saat Salsa tidur, itu tidak ada sama sekali karbohidrat yang masuk kan, benar nggak? Nggak ada Benar. yang makanan yang masuk selama Salsa tidur kan, kecuali Salsa tidurnya sambil makan. Nah, logikanya kayak gini. Salsa misalnya kurang lebih tidur 8 jam misalnya. Logikanya, kalau Salsa tidur 8 jam, dan pada saat 8 jam itu tidak ada karbohidrat yang masuk, logikanya bangun paginya harusnya kadar gula darah tinggi atau rendah? Rendah. Rendah kan? Itu GDP namanya, gula darah puasa. Gula darah puasa itu bukan gula darah pada saat bulan Ramadan, enggak. Tapi pada saat kita enggak makan lebih dari 8 jam. Itu gula darah pada saat kita baru bangun tidur itu. Oke? Orang normal pasti kurang dari 100 mg per desiliter rata-rata. Tapi tahu nggak kalau orang yang DM? Orang DM nggak bisa jadi tinggi dari 100 mg per desiliter. Tahu nggak kenapa masalahnya? Hatinya memproduksi gula darah pada saat dia tidur, namanya gula darah hepatik atau gula hepatik. Gula yang diproduksi oleh hati pada saat manusianya lagi tidur. Ya, itu GDP. Saya balik lagi. Kalian orang normal. Misalnya, kalian belum makan sama sekali, gula darahnya sekarang sekitaran 90 mg per desiliter. Pada saat kalian makan, mulai diabsorpsi, itu gula darah bisa naik maks hingga kisaran 180 mg per desiliter. Saya ulangi, tinggi gula darah bisa naik kisaran 180-an mg per desiliter. Tapi itu wajar karena baru makan. Ya. 2 jam setelah makan, karena ada namanya homeostasis tubuh, di mana kalian juga orang normal, insulin kalian akan mengatur kadar gula darah tadi. Yang awalnya 180
dia akan ditekan sampai di bawah 140 mg per desiliter. Itu namanya GD2PP. Gula darah 2 jam postprandial atau gula darah 2 jam setelah makan. Artinya setelah makan 2 jam itu pasti udah diturunkan lagi tuh. Nangkap maksud saya? Itu GD2PP. Kalau gula darah sesaat itu kapan aja diambil, itu namanya gula darah sesaat. Ya. Kalau hemoglobin A1C atau HbA1c itu adalah hemoglobin terglikosilasi. Dia adalah jenis hemoglobin yang mengikat gula dalam darah. Dia hidup selama kurang lebih 3 bulan. Maka dari itu nilai HbA1c itu merepresentasikan bagaimana kadar gula dalam darah kita selama 3 bulan terakhir. Nangkap? Awas, saya masuk sekarang ke tata laksana terapi. Perhatikan baik-baik. Kalau nggak ngerti, tanya. Kalau kalian ingat pengendalian yang saya highlight tadi, bagian kiri ada mono D3 kemudian insulin kan? Pertanyaannya kapan dikasih mono, kapan dikasih D, kapan dikasih tri, kapan dikasih insulin aja kan? Nah, jawabannya adalah gini. Jika salah satu dari GDP, GD2PP, dan GDS ini tinggi dari kadar normal, berarti kalian dianggap DM. Pertanyaannya dikasih yang mana? Monoterapikah, diterapikah, atau triterapikah? Jawabannya, lihat nilai HbA1c. Jika gula darah kalian tinggi, tapi nilai HbA1c masih kurang dari 7,5%, maka kalian cukup berikan monoterapi. Coba lihat, ada nggak di guideline ini dia bilang metformin sebagai first line? Coba baca. Nggak ada dibilang metformin sebagai first line. Dia bilang dengan salah satu obat di bawah ini. Pertanyaannya yang mana? Gitu kan? Nah, jawabannya nanti sebentar ada di Omnius Octet. Saya jelasin juga Omnius Octet sebentar. Cuman saya mau highlight di sini. Ternyata monoterapi itu bisa metformin atau golongan biguanid, bisa sulfonylurea, bisa galenit, dan lain-lain. Nah, pemilihannya itu ada strateginya. Sebentar. Saya cuma mau ngasih tahu kapan dikasih monoterapi. Nah, setelah dikasih monoterapi, dipantau selama 3 bulan. Di bulan terakhir dicek lagi nilai HbA1c-nya. Jika nilai HbA1c-nya tidak mencapai target yang diharapkan, yaitu kurang dari 7%, maka terapi dapat ditambahkan satu antidiabetik oral lagi, yaitu 2 obat atau diterapi. Nah, diterapi salah satunya baru metformin. Satunya lagi, Kak, pertimbangan Omnius Octet. Sama 3 bulan terapi, di bulan terakhir dicek lagi nilai HbA1c. Jika tidak mencapai target yang diharapkan, maka lanjut triple terapi, 3 obat. Ya. Dari 3 obat salah satunya boleh metformin. 2 yang lainnya pilih salah satu obat di antara ini. Nah, gimana cara milihnya? Itu pertimbangan Omnius Octet. Sebentar, Omnius Octet. Nah, triterapi juga sama, dilakukan selama 3 bulan, dicek target terapinya mencapai sasaran apa enggak. Jika tidak, baru masuk ditambahkan insulin atau terapi diganti dengan insulin. Ditambahkan atau diganti, atau intensifikasi insulin. Paham secara alur? Nah, itu kalau sesuai alur. Nah, ada juga keadaan di mana bisa langsung dilakukan 2 kombinasi obat. Jika pas dicek nilai HbA1c-nya lebih dari atau sama dengan 7,5%. Ya. Ada juga keadaan di mana tidak harus ngikutin ini. Langsung dikasih insulin. Di keadaan seperti apakah langsung dikasih insulin? Jika nilai HbA1c-nya lebih dari 9%, gejala klinis DM-nya positif, itu auto langsung dikasih insulin dengan atau tanpa penambahan antidiabetik oral. Paham? Ada sekitar 6 keadaan kapan langsung dikasih insulin. Yang pertama tadi, jika lebih dari 9% dan gejala klinis positif, itu autoinsulin. Yang kedua, jika pasien hamil, itu juga autoinsulin, dikehendaki insulin. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya diabetes
hiperosmolaritas. Kalau kalian pernah dengar itu adalah keadaan diabetes mellitus di mana kadar gula darah pasien mencapai kisaran 600 sampai dengan 1.200 mg per desiliter. Kemudian yang keempat ada yang namanya foot ulcer diabeticum. Orang dengan gangguan diabetes mellitus dengan kondisi ada luka pada kakinya yang bahkan bisa hampir diamputasi, itu juga pertimbangannya dikasih insulin. Kemudian yang kelima ada yang namanya diabetes ketoasidosis. Itu juga pertimbangannya auto dikasih insulin. 5 berarti. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kak, gejala klinis positif maksudnya apa? Gejala klinis positif gini. Kalian pernah lihat nggak? Pasien dia kadar gula darahnya tinggi, tapi dia nggak ngerasain apa-apa. Dia nggak ada kesemutan pada tangannya, dia nggak ada gangguan penglihatan, tekanan darahnya juga mungkin aman-aman. Tapi gula darahnya tinggi. Nah, itu gejala klinisnya negatif. Tapi kalau dia dengan gejala, dia merasakan tanda-tanda orang DM, jadi gejala klinisnya positif. Oke? Tanpa gejala dengan gejala sebenarnya. Lebih ke arah sana. Silakan barangkali ada pertanyaan dulu. Silakan Nadia. Yang bertanya, Kak, kalau untuk tadi yang diabetes, yang gula darahnya tuh di atas 600, itu tuh gula darah apanya? Puasanya atau lainnya? General Terima itu. kasih. Secara general itu Nadia. Jadi bisa jadi baik itu gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial ataupun gula darah sesaat itu dicek 600 sampai 1.200. Nggak ada keadaan di mana tiba-tiba gini. Gula darah puasanya 90, tapi pas GD2-PP-nya jadi 600, nggak ada. Ya, nggak secepat itu bisa cepat tapi nggak sedrastis itu. Jadi keadaannya memang statis di kisaran yang sangat tinggi. Nah dia. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain silakan barangkali. Nggak ada? Boleh saya lanjut? Oke, fokus. Sebelum masuk ke Omnis Octet, saya mau kalian catat ini atau di capture dulu ini. Tiga, 2, 1. Udah? Firda udah? Oke. Sekarang saya ke Omnis Octet. Kak, apa itu Omnis Octet sih? Octet itu asal katanya okta. Okta itu 8. Monoditri tetrapentahexahepta okta. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Garis-garis panahnya. Nah, Omnis Octet itu lebih ke menyatakan bahwa ada 8 patogenesis DM. Ya, jadi ada 8 hal pencetus orang itu bisa mengalami DM. Ya, bahkan sekarang udah 11. Saya jelaskan yang 8 dulu. Karena ini udah bisa jadi representatif. Teman-teman perhatikan part yang ini, kalau nggak ngerti juga tanya ya. Jadi gini, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama ada kelainan sel alfa pankreas. Teman-teman gini, sel alfa pankreas itu, ini saya ceritakan kenapa bisa DM ketika sel alfa mengalami kelainan. Sel alfa pankreas itu, kalau dia mengalami kelainan,
ada potensi dia memproduksi hormon glukagon berlebihan. Karena sumber hormon glukagon diproduksi oleh sel-sel pankreas ya. Saya kasih kode di sini, terjadi peningkatan hormon glukagon. Hormon glukagon itu adalah hormon yang memicu proses glikogenolysis. Glycogenolysis itu apakah? Glycogenolysis itu adalah perubahan molekul glikogen atau penyimpanan gula sementara di hati menjadi bentuk awalnya yaitu gula. Nah, di sini kaitannya. Glikogen yang disimpan dengan aman-aman dalam hati dalam bentuk penyimpanan sementaranya yaitu glikogen, gara-gara terpicu glikogenolisis akibat kadar hormon glukagon yang tinggi, sehingga glikogen tadi berubah lagi menjadi gula. Nah, balik lagi ke dalam darah, sehingga orang-orang dengan kelainan sel pankreas bisa mengalami peningkatan kadar gula darah. Paham? Saya awas, fokus lagi. Gangguan sel beta pankreas. Nah, kalau tadi meningkat glukagonnya, kalau ini orang dengan gangguan sel beta pankreas yang kita udah ceritakan di awal tadi, diabetes mellitus tipe 2, ini potensinya dia akan mengalami kekurangan atau penurunan sekresi hormon insulin. Awas, fokus. Ada pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ada gula. Ada gula, ada gula, ada insulin, ada insulin, ada insulin. Di sekitar pembuluh darah ada sel. Ada sel, ada sel. Di permukaan sel ada yang namanya transmembran reseptor atau epidermal growth factor reseptor. Salah satunya adalah reseptor insulin. Reseptor insulin, reseptor insulin. Nah, kalian mungkin sering dengar bahwa insulin itu dapat mengatur kadar gula dalam darah. Bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, sebelum saya share tentang itu, pertanyaan saya, kira-kira yang butuh gula siapa? Darah atau sel kira-kira? Yang butuh gula untuk dirubah menjadi energi itu kira-kira siapa? Pembuluh darah dan darahnya atau sel yang butuh gula? Boleh jawab? Selnya, Kak. Sel yang butuh gula, otomatis kita menghendaki gula itu pindah ke sel. Kita menghendaki gula itu pindah ke sel. Pertanyaannya, bagaimana gula itu biar nggak numpuk di dalam darah menjadi DM pada hiperglikemik? Nah, kuncinya adalah insulin ini harus kontak dulu dengan reseptornya. Saya ulangi, insulin itu ketika kontak dengan reseptor insulin, baru gula bisa masuk. Ya, jadi ibaratkan kalian adalah gula, sel-sel adalah kamar kosan, insulin adalah kunci, dan reseptor insulin adalah gembok. Ya, oleh sebab itu kalau insulinnya rendah, artinya gini, kalian bisa masuk kosan nggak kalau nggak ada kunci? Nggak bisa kan? Sama halnya, gula juga nggak bisa masuk dalam sel kalau tidak ada insulin. Paham kira-kira? Otomatis ketika hormon insulin rendah, pasien bisa mengalami peningkatan kadar gula dalam darah karena gulanya numpuk di darah. Belum pindah ke sel, udah makan lagi ya, masuk lagi dalam darah, makin numpuk lagi. Ya, itu yang pertama, tidak ada insulin. Saya kasih clue sekarang. Sekarang insulinnya banyak. Insulinnya banyak. Biasanya ini kondisinya hiperinsulinemia ya. Tapi pas dicek kadar gula dalam darahnya, masih tinggi juga. Nah, itu masalahnya ada pada reseptornya, teman-teman ya. Reseptornya tidak sensitif. Artinya gemboknya rusak. Kalian punya kunci, mau masuk ke kosan,
Tapi gemboknya rusak, bisa masuk nggak? Itu juga nggak bisa masuk. Itu yang disebut sebagai penurunan sensitivitas reseptor insulin. Tanda-tanda laboratoriumnya, orang bisa tinggi kadar insulin darahnya. Tapi gula darahnya juga tinggi, nggak masuk akal kan? Nah, masuk akal kalau kalian tahu ternyata reseptornya yang resisten. Paham? Paham nggak kira-kira? Paham, Kak. Terus saya terlalu kecepatan ngomongnya. Boleh saya lanjut? Oke, kalau ada yang mau ditanya, kita bisa sharing ya. Fokus. Kalau masalah saluran cerna, ada dua masalah. Yang pertama itu terjadi akibat peningkatan absorpsi gula di saluran cerna. Ini yang saya bilang tadi. Orang yang lagi DM itu kadar gula dalam darahnya lagi tinggi-tingginya tuh. Tapi karena gula nggak nyampe ke sel, maka tidak ada bahan baku yang akan dirubah oleh sel menjadi energi kan. Makanya orang yang DM rata-rata lemas tuh. Karena nggak ada energi yang akan dirubah oleh si sel-selnya tadi. Nah, ketika dia makan lagi, diabsorpsi lagi tuh. Sedangkan yang orang normal aja, yang absorpsinya normal aja, bisa numpuk-numpuk gula dalam darah. Apalagi yang orang mengalami peningkatan absorpsi gula di saluran cerna ya. Maka ini tidak diharapkan juga ketika pasien kondisinya lagi sedang mengalami diabetes mellitus. Ya. Kemudian masalah yang kedua di saluran cerna, kenapa orang bisa DM? Itu gara-gara terjadinya penurunan hormon. Kalau kalian pernah dengar ada namanya hormon inkretin. Pernah dengar nggak? Inkretin. Nah, fungsinya apakah emang? Hormon inkretin itu adalah hormon yang dapat memicu sekresi hormon insulin. Ya, dia punya up down regulation dengan si hormon insulin. Sehingga ketika kalau hormon inkretinnya seseorang bisa rendah, maka insulinnya juga rendah. Kalau insulinnya rendah, absorpsi gula darahnya meningkat, pasien juga bisa mengalami peningkatan gula darah. Langsung raise hand ya kalau pertanyaannya. Selanjutnya, peningkatan produksi gula darah hati. Nah, ingat nggak tadi yang saya bilang? Orang yang mengalami peningkatan kadar gula darah puasa. Ingat ya, seharusnya yang secara logika, pagi-pagi itu gula darahnya seseorang kan rendah kan? Tapi kok punya dia tinggi gitu. Nah, itu letak masalahnya ada pada hatinya, di mana pada saat malam hari tidur, hatinya memproduksi gula terlalu banyak. Ya, maka dari itu di keadaan yang keempat, patogenesis orang bisa mengalami diabetes mellitus juga gara-gara hatinya yang punya masalah dalam memproduksi gula darah. Ya, sehingga orang bisa mengalami peningkatan gula darah. Yang kelima, ini adalah penurunan reuptake gula di otot atau penurunan reuptake gula di sel-sel otot, sel-sel jaringan, dan sel-sel di tubuh kita lainnya. Ini hubungannya dengan karena yang tadi tidak sensitif ya, penurunan sensitivitas reseptor insulin. Sehingga sekalipun ada insulin, gulanya tidak masuk ke dalam sel, tapi atau tidak direuptake ke dalam sel-sel otot, sehingga gula bertahan di dalam darah. Ujung-ujungnya juga terjadi peningkatan kadar gula darah. Yang keenam, gini, ada di ginjal itu ya, ada namanya glomerulus. Ya, setelah glomerulus, jadi gini, ini pembuluh darah. Darah kotor yang masih mengandung darah dan mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan, dia lewat glomerulus. Setelah di glomerulus, darah yang masih dibutuhkan tubuh atau zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh akan satu jalur, dia balik lagi, mutar lagi. Tapi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia akan dikeluarkan melalui proses urin
nasi, ya urinasi, ya urin. Ya. Tapi pada saat dia lewat glomerulus lurus, dia akan ketemu tubulus di ginjal, tubulus distal, proksimal, ada juga lengkungan Henle tadi ya, yang kalian pernah lengkungan itu. Nah, pada saat di jalan menuju pengeluaran air seni atau urinasi, di sini ada mekanisme reabsorpsi teman-teman. Reabsorpsi di sini. Nah, ada keadaan di mana gula yang udah akan dikeluarkan melalui urin, salah satu fungsi ginjal mengatur kadar gula dalam darah, otomatis ketika kalau berlebihan akan dikeluarkan melalui urin. Tapi ada mekanisme ketika di tubulus distal proksimal, itu gula darahnya ditarik lagi tuh. Itu masalah tuh. Ya, sejatinya ginjal ingin membantu, tapi tubulus ginjal malah justru narik lagi gula tuh. Gula yang udah bisa dikeluarkan melalui urinasi ditarik lagi dan masuk lagi ke dalam darah. Sehingga orang-orang dengan kondisi khusus terjadi masalah pada peningkatan reabsorpsi gulanya di ginjal. Gula yang harusnya bisa dikeluarkan tapi malah ditarik lagi, masuk lagi ke dalam darah, sehingga orang dengan masalah ini bisa mengalami gangguan diabetes mellitus sehingga gula darahnya juga meningkat. Paham sampai sini kira-kira? Oke. Sekarang sistem saraf pusat ya. Ini saya udah cek ya. Awalnya saya nggak ngeh alurnya gimana. Cuman secara kalau saya urai lebih rinci kayaknya bakalan panjang banget. Cuman sederhananya gini. Sistem saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Kalau kita highlight tadi tentang sistem endokrin, yang ngatur itu adalah otak kita, tepatnya hipotalamus. Hipotalamus itu mengatur kegiatan hormonal atau aktivitas hormonal dalam tubuh. Insulin dan glukagon itu adalah hormonal juga, ya. Sehingga dasar dari poin gangguan SSP ini karena sistem saraf pusatnya terganggu bisa jadi masalah endokrin, sistem hormonalnya juga terganggu. Jika itu ada kaitannya dengan insulin dan glukagon, ini juga akan berdampak bahwa orang-orang dengan gangguan sistem saraf pusat juga bisa mengalami diabetes mellitus. Yang terakhir lipolisis, kalau ini orang dengan overweight atau orang dengan obesitas, ya, karena mereka kelebihan, bukan mereka ya, karena orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas kebanyakan lemaknya, dan kita tahu sama-sama bahwa lemak itu punya potensi mengalami lipolisis. Lipo itu lemak, lis itu penguraian. Lemak itu jika terurai dia akan membentuk asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol inilah merupakan turunan gula kan. Nah, maka dari itu ada potensi orang dengan overweight atau orang dengan obesitas yang banyak lemaknya terurai, hasil uraian lemaknya itu menjadi pencetus dia bisa mengalami peningkatan kadar gula dalam darah. Paham kira-kira maksud saya? Bisa ditangkap? Kalau bisa saya mau ke obat-obatnya sekarang. Oke, ini part paling penting untuk poin yang ini. Teman-teman gini, saya kasih soal, kalian pasti bisa jawab obat apa yang akan dikasih. Perhatikan baik-baik. Ya, pasien didiagnosa DM. Awas. Gula darah puasanya 135 miligram per desiliter. Gula darah 2 jam postprandial 139 miligram per desiliter. Gula darah sesaat 100 miligram per desiliter. Dia punya riwayat obesitas, nilai HbA1c-nya 7,3. Pertanyaan pertama, kasih monoterapi, diterapi atau triterapi atau insulin? HbA1c-nya 7,3. Berarti Terapi.
Monoterapi. Pertanyaan yang kedua. Perhatikan. Dari 3 data lab tadi, gula darah puasa, postprandial, dan sesaat, mana yang tinggi? Puasa. Apa? Gula darah Puasa. puasa. Kalian ingat nggak tadi? Kalau orang gula darah puasanya tinggi, kira-kira siapa yang bermasalah? Hati. Hatinya memproduksi gula darah banyak di malam hari saat dia tidur kan? Nah, harus kebayang. Kalau kayak gitu Kak, berarti di soal ini kita harus kasih zat atau obat yang memiliki mekanisme menekan produksi gula darah hepatik. Coba cek di yang saya minta kalian screenshot tadi. Mana obat yang dapat menekan produksi gula darah hepatik? Paling kiri. Benar nggak? Metformin. Bikuanit jadi first line. Paham? Paham nggak kira-kira maksud saya? Gitu cara jawabnya. Ya, jadi jelas. Oh, pantesan kenapa metformin first line. Di kondisi ini, iya, metformin first line. Tapi tidak di semua kondisi, teman-teman. Boleh saya lanjut? Bisa nggak? Atau kita stop? Kalian nggak ada respon? Lanjut, Kak. Oke, tadi kalau kalian ingat saya bilang dia punya riwayat obesitas. Saya lanjutkan soal yang tadi. Pasien telah diberikan metformin dari golongan biguanid misalnya. Setelah 3 bulan terapi, target nilai HbA1c tidak tercapai. Kira-kira obat apa yang ditambah? Kalau saya bilang dia punya riwayat obesitas, orang yang obes punya potensi mengalami Polisis. lipopolisis. Nah, dari screenshot kalian tadi, mana zat yang memiliki aktivitas menekan reaksi lipolisis? Itu jawabannya. Tialolidindion. Golongan thiazolidindion. Ya, contohnya pioglitazone ataupun rosiglitazone. Ya, paham kira-kira? Paham Paham. nggak ini? Awas fokus. Seorang pasien didiagnosa DM. Pasien telah mendapatkan insulin kerja cepat ya dengan dosis yang telah disesuaikan dengan berat badan pasien. Setelah beberapa hari terapi, dokter menilai tidak ada perbaikan keadaan di mana kadar gula darah pasien masih tidak berubah dan setelah dicek pasien data laboratorium pasien menunjukkan bahwa pasien mengalami hiperinsulinemia ya. Jadi clue-nya pasien mengalami hiperinsulinemia gara-gara pemberian insulin tadi. Tapi DM-nya tidak terkendali. Kira-kira di masalah di sini masalah yang mana berarti? Sensitivitas. Sensitivitas reseptor insulinnya tinggi atau ada sensitivitas. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah obat antidiabetik oral yang perlu dipertimbangkan diberikan? Berarti secara logik kita harus berpikir bahwa harus dikasih zat-zat yang memiliki mekanisme meningkatkan sensitivitas reseptor insulin kan? Nah, apa jawabannya kira-kira? Dari screenshot kalian tadi apa yang memiliki mekanisme meningkatkan sensitivitas reseptor insulin? Metformin. Bisa dikasih dari golongan biguanid juga. Oke, paham kira-kira? Saya tambah skenario. Pasien didiagnosa DM.
Dan berdasarkan hasil penilaian tenaga kesehatan, pasien mengalami DM diakibatkan gangguan pada sel beta pankreasnya, di mana sel beta pankreasnya hanya sedikit memproduksi hormon insulin dilihat dari data laboratorium pasien. Kira-kira yang ini kan berarti kan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira obat apa yang dikasih mekanismenya harusnya mekanisme yang memiliki aktivitas meningkatkan sekresi insulin kan? Enggak usah. Nah, dari golongan obat itu kita bisa kasih sulfonylurea atau glinit, teman-teman. Paham? Gitu cara analisa soalnya. Jadi nggak selamanya dia metformin, enggak. Bahkan sulfonylurea, kalau di keadaan yang gangguan sel beta pankreas atau hormon insulinnya sedikit, first line malah sulfonylurea atau glinit. Tangkap maksud saya kira-kira? Bisa ya? Boleh saya lanjut? Oke, misalnya berdasarkan data hasil urinalisis, pasien yang didiagnosa DM mengalami gangguan pada reabsorpsi gula di ginjalnya, di mana pada hasil urinalisis tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pelepasan atau sekresi gula. Nah, kalau masalahnya adalah peningkatan reabsorpsi gula di ginjal, logikanya berarti kita harus kasih zat-zat yang dapat menekan reabsorpsi gula di ginjal kan? Kebayang obatnya apa? Ada juga di screenshot itu. Dikasih golongan SGLT2 inhibitor. SGLT2 inhibitor, contohnya dapagliflozin, empagliflozin, dan lain-lain. SGLT sodium glukosat transporter ya. 2 inhibitor ya. Nangkap sejauh ini kira-kira? Oke. Misalnya kalian dapat data lagi bahwa saya udah praktek nih. Di rumah sakit kalian cek data hormon inkretin pasien. Jangan dulu hormon inkretin. Misalnya masalahnya ada pada peningkatan absorpsi gula di saluran cerna. Atau kalian ingin menambahkan terapi yang dimana dia mampu membantu penurunan kadar gula darah dengan cara menekan absorpsi gula darah di saluran cerna. Berarti yang dikasih apa? Zat-zat yang memiliki mekanisme menekan absorpsi gula darah di saluran cerna kan? Gula di saluran cerna kan? Jawabannya adalah alfa glukosidase inhibitor untuk penanganan masalah yang ini. Masalah yang inkretin, nah, misalnya data laboratorium menunjukkan bahwa hormon inkretin pasien rendah. Nah, kira-kira zat apa yang dapat meningkatkan kadar hormon inkretin? Ada? Baca di peptil peptidase 4 inhibitor sama GLP1. glukosa like peptida ya. GLP1 reseptor agonis. GLPRA. GLP1RA. Paham kira-kira? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Harusnya ada pertanyaan nih, tapi saya mau lihat kalian berpikir apa enggak. Nah, kalau untuk sistem saraf pusat dia spesifik ya. Sistem saraf pusat dia spesifik. Nah, ini yang bekerja di sistem saraf pusat kalian bakalan ngasih tidak ada di list tadi, tapi obatnya adalah bromokriptin ya. Emang maksudnya gimana, Kak? Jadi kayak gini. Ini hipotesis saya aja ya. Jadi kayak gini. Misalnya ada pasien dengan gangguan jiwa ya. Entah itu dia depresi kah, skizofrenia kah, bipolar atau apa, dia dirawat, tapi di saat yang bersamaan pasien juga mengalami diabetes mellitus. Nah, itu hipotesis saya. DM-nya bukan gara-gara, bisa jadi pencetusnya bukan hanya sekedar gangguan sel beta pankreas, saluran cerna, dan lain-lain. Tapi ada pencetus dari gangguan sistem saraf pusatnya. Paham maksud saya? Bisa jadi pencetusnya juga gara-gara gangguan di sistem saraf pusat. Ya, itu bromokriptin yang dikasih. Bromokriptin itu adalah zat-zat yang dapat memperbaiki homeostasis dari dopamin. Ya, setelah saya cek ternyata
korelasi, dopamin punya korelasi dengan pelepasan hormon insulin juga ya. Kalau yang sebelah kiri nggak selektif ya. Jadi kalau untuk yang ini, pasien masih bisa diberikan tapi tidak spesifik, bisa diberikan DPP-4 atau glukosa like peptida reseptor agonis ya. Ada tambahan lagi tapi nggak selektif ya. Oke, gitu cara pemilihan obat. Jadi tidak semua biguanid, metformin di semua. Enggak seperti itu cara itunya apa cara penyelesaiannya. Jadi kita harus pertimbangkan, harus cari tahu pencetus pasien mengalami DM gara-gara kenapa. Oke? Silakan barangkali ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Kak, izin bertanya. Silakan. Yang terkait masalah di saluran cerna tuh kan ada dua kegiatan gitu. Ada peningkatan absorpsi gula di saluran cerna dan juga ada penurunan hormon inkretin. Yang harus pertama ditangani itu apakah pencernaan dari si gula yang karena peningkatan absorpsi atau menurunkan absorpsinya dulu? Oke, sebelum saya jawab, saya mau Dita dan teman-teman paham bahwa rata-rata obat yang saya tuliskan ini dia adalah terapi tambahan, teman-teman, ya. Adjuvan terapi ya. Ini tata laksana terapi adjuvan. Akarbosa itu jarang dikasih tunggal. Paham? DPP-4 juga jarang dikasih tunggal. GLP-1RA juga jarang dikasih tunggal. Oke? Main terapi rata-rata biguanid, sulfonyl urea ataupun glilik. Jadi dia kalau ditanya dikasih pertama mana, sebenarnya dikasih bisa jadi orang yang dikasih alpha glucosidase pasien udah sebelumnya udah dikasih biguanid dulu atau pasien udah dikasih glinid dulu. Nah, pertimbangan mana yang dikasih di antara alpha glucosidase inhibitor atau BP4 atau GLP. Nah, kasih aja mulai dari alpha glucosidase dulu. Kalau untuk penanganan hormon inkretinnya, terapi dapat dimulai dengan DPP4 baru GLP1RA. Bisa tidak? Bisa, Kak. Berarti yang pertama ditangani itu adalah penekanan dari absorpsinya dulu. Meskipun sebelumnya kan ada peningkatan absorpsi gula di darah. Berarti kan diperlukan penurunan gula darah dulu. Ataukah penekanan dulu? Peningkatan absorpsi gula di saluran cerna. Iya, di saluran cerna. Nah, itu ya, kalau maksudnya gini, sebenarnya yang saya highlight gini, kalau di saluran cerna masalahnya bisa dua. Bisa peningkatan absorpsi atau gara-gara karena hormon inkretin itu adalah hormon yang ada di saluran cerna ya. Bisa mulai kalau emang mau mulai dari yang paling standar, mulai aja dulu dari yang absorpsi itu. Ya, itu paling simpel, hanya sekedar mencegah biar nggak makin banyak gula yang diserap tuh. Nah, kalau mau satu tingkat lagi, misalnya udah mau dikasih yang triterapi, kalau harus ditambah, tambahkan yang peningkatan hormon inkretin. Bisa dikasih DPP4 atau GLP1RA. Oke? Iya, Kak. Sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak kira-kira? Sudah rangkum juga di sini ya, teman-teman ya. Kalian bisa baca di slide-nya. Ada pertanyaan? Silakan barangkali. Sefta nggak ada pertanyaan, Sefta? Tapi mulai kebayang nggak gimana cara pemilihan obatnya? Kebayangkan. Paling tidak gini, paham aja dulu hari ini. Kalau hafal nanti nggak asli. Jarang orang bisa hafal sekali lihat ya. Sekalipun ada mungkin itu orang-orang dengan fotografik memori. Cuman kalau untuk keadaan ini
Saya nggak menghendaki kalian hafal yang tadi semua, enggak. Paling tidak, oh ternyata, jadi ada kata oh dalam hati atau entar langsung juga kalian paham ternyata gitu cara pemilihan terapinya. Soalnya kalau dilihat dari sini, ini nggak jelas banget kan, kita harus pilih yang mana kan, digantung kan, kita nggak tahu mana yang dikasih kan. Cuma dibilang pilih salah satu, pilih salah satu, pilih salah satu. Ya. Nah, kalau pilih salah satu yang mana dipilih? Nah, jawabannya tadi di Omnis Octet. Oke? Kalau nggak pertanyaan, saya mau lanjut sedikit tentang insulin, boleh? Boleh. Kalau pertanyaan ditanya ya. Kalau kalian penasaran terhadap sesuatu, tanya aja ya. Diskusi aja. Bukan berarti saya nanya, bukan berarti saya bisa menjawab, enggak ya. Kita diskusi aja. Oke, perhatikan baik-baik sekarang insulin ya. Berdasarkan pedoman lagi ya, saya bicara pedoman. Nah, tujuan utama pemberian insulin pada tata laksana terapi penyakit diabetes mellitus yaitu untuk mengendalikan, tujuan utamanya ya, mengendalikan gula darah puasa, yaitu gula darah yang diproduksi pada saat kita tidur suatu malam. Berapa jam tadi? Berapa jam? 8 jam. 8 jam menurut kalian panjang atau pendek? Jawab. Panjang. Panjang kan? Secara logika, berarti kira-kira yang paling efisien dikasih insulin yang kerja panjang atau kerja pendek? Insulin Kerja panjang. kerja panjang, long acting. Makanya untuk mengendalikan gula darah puasa, ya dikasih long acting insulin. Tidak mungkin kita bangun tengah malam cuma nyuntikin lagi kan kalau dikasih yang short acting. Paham maksud saya? Ya cukup aja dikasih yang long acting sekali pada saat kita sebelum tidur dan kerjanya panjang tuh. Dia mencegah pembentukan gula darah pada saat kita tidur. Paham maksud saya? First line treatment pemberian insulin adalah long acting insulin tunggal sekali sehari malam sebelum tidur. Kalau tidak tertangani dengan tunggal long acting insulin, terapi dapat dikombinasi jadi 4 kali sehari. 1 kali sebelum tidur menggunakan long acting, dikombinasikan dengan 3 kali sehari pada saat sebelum, sementara, atau sesudah makan. Yang dikasih adalah rapid acting insulin atau short acting insulin. Jadi gabungan dari 1 kali pemberian long acting dan 3 kali pemberian rapid acting atau yang short acting. Otomatis kalau di second line ini pasti ada masalah kepatuhan kan karena udah 4 kali suntik sehari kan. 1 kali sebelum tidur, 3 kali pada saat makan kan. Nangkap maksud saya? Nah, sehingga ada masalah ketidakpatuhan. Nah, terapi dapat diganti kalau memang muncul masalah ketidakpatuhan, diganti dengan third line-nya yaitu cukup 2 kali dikasih intermediate acting insulin pada pagi hari dan sebelum pergi tidur. Lengkap? Jadi jelas. Oh ya, tadi saya bilang, kalau untuk pengendalian gula darah puasa, dikasih long acting kan masuk akal kan? Nah sekarang saya nanya kalian, kalau untuk pengendalian gula darah 2 jam setelah makan, atau gula darah 2 jam postprandial, 2 jam itu lama atau singkat kira-kira? Berarti yang dikasih adalah rapid acting atau short acting. Makanya rapid acting atau short acting dikasih pada saat sebelum makan, saat atau setelah makan. Paham? Karena tujuannya untuk mengendalikan kadar gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Nangkap maksud saya? Itu jelas, oh ternyata gitu pola pikirnya. Dasar pemikirannya seperti itu. Boleh saya lanjut ke dosis-dosisnya? Boleh. Boleh. Oke, fokus.
Ini urutannya, long acting, kemudian long acting tambah rapid acting, atau short acting, kemudian dikasih intermediate actingnya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Terakhir untuk perhitungan dosis, sebelum saya ke perhitungan dosis, saya mau kasih tahu dulu bahwa ini contoh-contohnya ya untuk yang rapid acting itu, rapid acting insulin atau disebut juga insulin prandial ya. Ini tujuannya untuk mengendalikan kadar gula darah postprandial. Ini juga sama. Yang short acting juga untuk tujuan mengendalikan gula darah postprandial. Di sini ada lispro, aspat, sama glusin. Nah, contoh kalau untuk yang short acting ada humulin dan akrapid ya. Kemudian kalau untuk yang intermediate acting ada humulin NPH dan ada insultrat. Kemudian untuk yang long acting insulin tujuannya untuk mengendalikan kadar gula darah puasa. Nah, kalau untuk kadar puasa disebut sebagai insulin basal. Insulin basal contohnya ada detemir dan ada glargin ya. Ini isi kandungannya. Saya nggak bilang brandnya ya atau mereknya ya. Kalau detemir itu contohnya levemir. Levemir di sini ada levemir ya teman-teman. Oke, saya lanjut fokus lagi. Untuk yang tunggal long acting, rumus bakunya cuma sederhana yaitu 0,2 sampai dengan 0,5 unit per kilogram berat badan. Misalnya, saya mau dikasih insulin nih, berat badan saya 80 kilo misalnya. Berarti dosis awal yang dikasih ke saya berapa? Berat badan saya 80 kilo. Dosis awal yang dikasih ke saya berapa? 16, Ai. 16 unit. Dosis maksimal 16. yang dikasih ke saya untuk insulin long acting berapa? Kalau harus ditingkatkan dosisnya? 40 unit. 0,2 langsung dikali dengan berat badan teman-teman ya. Jadi 0,2 kali 80, 0,5 kali 80, 0,2 kali 80, 16 unit. Dosis awalnya. Kalau memang harus ditingkatkan, mentok-mentok di 40 unit per malam. Paham? Untuk yang first line. Sekarang untuk yang second line. Kalau untuk yang second line, ada 2 step. Step yang pertama, hitung dulu. Jadi ada 2 gabungan kan. Ada insulin prandial dan insulin basal. Prandial itu yang short dengan rapid. Kalau basal itu yang long acting. Awas. Step 1 hitung dulu yang namanya insulin harian total atau IHT. Rumusnya berat badan dikali 0,5. Jika berat badan saya 80 kg berarti IHT saya adalah 40 unit. Atau insulin harian total saya adalah 40 unit. Nah 40 unit ini akan dibagi dua. 60% untuk short acting atau rapid acting atau disebut sebagai insulin prandial dan akan dibagi 40% untuk insulin basal. Cari 60% dari 40 itu 24 unit. 24 unit. Yang akan dibagi terhadap 3 kali makan. Makan pagi 8 unit, makan siang 8 unit, makan malam 8 unit. Sebelum pergi tidur 40%. 40 per 100 kali 40 unit IHT-nya. Jadi sama dengan 16 unit sebelum pergi tidur. Paham? Ada pertanyaan? Terus selanjutnya. Lanjut, Kak. Oke. Terakhir, untuk yang intermediate acting yang 2 kali sehari, cuman pagi dan malam ya. Untuk intermediate acting stepnya sama, dihitung dulu IHT-nya ya. IHT-nya itu sama berat badan dikali 0,5. Contoh, jika berat badan saya 72 kilo dikali 0,5 berarti sama dengan 36 unit kan. Nah, 36 unit itu dibagi 2 bagian pada pagi dan 1 bagian pada malam hari. 2 tambah 1, 3 berarti 2/3.
2/3 dikali IHT. Yang sebelah kanan 1/3 dikali IHT. Nah, 2/3 kali 36 hasilnya 24 unit. Pagi hari dikasih 1/3 kali 36, 12 unit pada malam hari. Paham? Itu untuk yang intermediate acting. Jadi perbandingannya 2:1 itu pernah keluar di soal ya. Untuk yang intermediate acting. Selesai hari ini. Silakan barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau nggak ada, kita selesaikan. Sedikit tambahan dari saya, efek samping spesifik dari metformin itu adalah bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12. Sebagaimana yang kita ketahui, vitamin B12 adalah vitamin yang baik untuk perbaikan sel saraf. Jadi jika defisiensi vitamin B12 terjadi, maka sarafnya bisa terganggu. Jadi orang-orang dengan metformin diberikan itu bisa mengalami neuropati perifer. Neuro itu saraf, pati itu kelainan, perifer itu tepi, berarti gangguan saraf tepi. Jadi kesemutan tangannya itu metformin. Yang neuropati perifer yang disebabkan oleh obat. Kemudian metformin juga bisa menyebabkan asidosis laktat ya. Metformin juga dapat menurunkan berat badan. Makanya jadi kalau pasien obes itu ya, selain bisa dikasih zat yang dapat menekan reaksi lipolisis, metformin juga jadi pilihan utama karena dia mampu menurunkan berat badan. Untuk yang sulfonylurea dan glinit, itu efek samping spesifiknya adalah hipoglikemik parah plus peningkatan berat badan. Obat-obatan antidiabetik oral yang bisa untuk ibu hamil, tadi kalau saya bilang anjuran dari tata laksana itu adalah dikasih insulin kan. Tapi kalau ditanya, antidiabetik oral apa yang boleh diberikan pada ibu hamil? Jawabannya adalah metformin dan acarbosa. Itu pregnancy kategori B. Selebihnya C, D, dan sebagainya. Antidiabetik oral yang paling aman pada pasien gagal ginjal itu thiazolidinedion. Contohnya pioglitazone ya. Itu bahkan pada gagal ginjal end stage yang nilai GFR-nya udah kurang dari 15 ml per menit per kilogram berat badan, itu masih bisa digunakan. Pada penanganan hipoglikemik itu dikasih dextrosa 40%. Udah, itu aja. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, kalau nggak pertanyaan, dari saya dicukupkan dulu ya. Mohon maaf kalau agak kecepatan ya. Kita belajar 1 jam 40 menit. Iya, 1 jam kurang lebih lah. 34 menit ya, 1 jam setengah. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Besok-besok saya harap kalian lebih interaktif, lebih kritis ya. Karena asli, banyak banget yang saya nggak jelasin. Saya jelasin yang inti-intinya tadi. Banyak banget yang belum saya. Kalau saya tambah, saya bisa tambah. Cuman lebih enak kalau kalian nanya. Cuman nanti pertemuan besok-besok aja. Itu dari saya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama-sama kita mohon ampun dan tobat ya. Selamat malam.